Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Oke, untuk video kali ini yaitu video di pertemuan kedua untuk mata kuliah Statistika Industri. Jadi, bahasan kita kali ini yaitu tentang ukuran dispersi data. Di sini yang akan kita bahas pada ukuran dispersi data itu yaitu tentang mean, median, dan dus. Mungkin dari sini teman-teman atau adik-adik sudah banyak yang tahu apa itu mean, apa itu median, dan apa itu modus. Jadi mean itu merupakan rata-rata dari suatu data. Di sini mean perhitungannya dibedakan menjadi dua ya. Itu mean atau rata-rata untuk data tunggal dan rata-rata untuk data kelompok. Untuk rata-rata data tunggal itu dapat dirumuskan sebagai mean sama dengan jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Nah, sebagai contoh, tentukan mean dari hasil evaluasi dari 5 mahasiswa yang dipilih secara acak yang diperoleh nilai 50, 60, 80, 90, dan 95. Jadi untuk menyelesaikan soal ini yaitu kita akan menjumlahkan nilainya 50 ditambah 60 ditambah 80 tambah 90 tambah 95 dibagi dengan banyaknya data. Berapa banyak data? Yaitu 5. Jadi mean yang didapat sebesar 75. Kemudian untuk mean data kelompok itu bisa kita rumuskan sebagai jumlah dari perkalian data dan frekuensi dibagi dengan jumlah frekuensi data ke I. Nah, untuk mempermudah kita dalam memahami ini, kita langsung lihat di contoh soalnya. Di sini hitunglah rata-rata gaji karyawan PT Nissan Newton dengan data yang dapat diamati pada tabel di bawah ini. Nah, di situ kita bisa melihat gaji karyawan sebesar 30-39 itu jumlah yang mendapatkannya itu sebanyak 4 orang. Kemudian 40-49 itu 6 orang, 50-59 itu 8 orang, 60-69 12 orang, 70-79 9 orang, 80-89 7 orang, dan 90-99 itu 4 orang. Jadi jumlah karyawan itu sebanyak 50 orang. Nah, di sini untuk mempermudah kita dalam menyelesaikan perhitungannya, kita perlu membutuhkan yang namanya tabel bantu. Nah, tabel bantu ini dibutuhkan untuk mempermudah kita dalam perhitungannya. Yang pertama yang kita lakukan yaitu menentukan nilai tengah. Nilai tengah ini didapat dari gaji mahasiswanya. Misal 30 dari 3 dan sampai 39 itu 34,5 nilai tengahnya. 40 sampai 49 itu 44,5 dan seterusnya.
Kemudian dari situ ketika kita sudah mendapatkan nilai tengah, kita dapat menghitung frekuensi dikali dengan nilai tengah. Nah, maka rata-rata dari min ini dapat kita hitung, yaitu jumlah dari frekuensi dikali nilai tengah itu tadi dibagi dengan jumlah frekuensi atau jumlah mahasiswanya. Jadi nilai yang kita dapatkan yaitu sebesar 65,1. Kemudian ada lagi median. Median ini merupakan nilai tengah. Median juga ditentukan berdasarkan jenis datanya, apakah itu data tunggal ataupun data kelompok. Untuk data tunggal itu bisa dicari letak mediannya itu yaitu setengah dikali n plus 1. Contoh ini, jika diketahui nilai dari variabel datanya adalah 1, 10, 8, 4, dan 10, di mana menggambarkan mengenai jumlah makanan kesukaan yang ditunjukkan oleh 5 mahasiswa, tentukan median atau nilai tengah dari data tersebut. Jadi penyelesaiannya yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu kita harus mengurutkan data-data tersebut dari nilai yang paling kecil sampai ke nilai yang paling besar. Sehingga data-data tersebut menjadi 1, 4, 8, 10, 10. Dan jumlah keseluruhannya itu sebanyak 5 data. Jadi di sini median dapat kita hitung setengah dikali 5 ditambah 1 atau setengah dikali 6 sama dengan 3. Sehingga nilai dari median yaitu terletak pada data ketiga dengan nilainya adalah 8. Kemudian median untuk data kelompok itu dapat kita cari letaknya itu setengah n. Kemudian untuk mediannya sendiri itu dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu ME sama dengan TBK. TBK itu batas bawahnya ditambah setengah n min frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi frekuensi kelas median dikali dengan interval. Untuk mempermudah kita dalam memahami ini, langsung ini ada contoh soalnya, yaitu hitunglah nilai median dari data berikut. Ini seperti tadi ya, gaji karyawan 30 sampai 39 itu ada 4 karyawan, 40 sampai 49 itu ada 6, 50 sampai 59 ada 8, 60 sampai 69 ada 12, kemudian 70 sampai 79 ada 9, 80 sampai 89 ada 7, dan yang terakhir 90 sampai 99 itu ada 4 karyawan. Dengan jumlah karyawan itu sebanyak 50. Nah, sama halnya dengan penyelesaian min tadi. Jadi untuk data kelompok ini agar mempermudah kita dalam perhitungan mediannya, kita memerlukan tabel bantu. Nah, di sini TBK
tepi kelas bawah itu ditentukan berdasarkan gaji karyawan tadi, yaitu 30 sampai 39. Jadi data yang kita ambil yaitu 29,5. 40,49 tepi kelas bawahnya 39,5. 50 sampai 59 tepi kelas bawahnya 49,5 dan seterusnya seperti itu. Kemudian setelah kita mendapatkan tepi kelas bawah, frekuensi kumulatif itu kita bisa mendapatkan dari penjumlahan. Untuk yang pertama kita mendapatkan 4. Kemudian tahap kedua ini mendapatkan 10 karena 4 ditambah 6. Kemudian tahap ketiga 18 karena 4 tambah 6 tambah 8. Dan seterusnya seperti itu. Setelah kita mendapatkan tabel bantu ini, langkah selanjutnya yaitu kita menentukan letak mediannya, di mana dapat kita cari dengan rumus setengah kali N atau setengah dikali 50 sama dengan 25. Kemudian data ke-25 berada pada kelompok kelas keempat, yaitu 60 sampai 69. Seperti kita lihat pada tabel ini ya. Jadi pada kelas 4 ini, jadi pada data keempat ini ya, yang 60 sampai 69 itu TBK atau tepi kelas bawah yang didapatkan itu sebesar 59,5. Kemudian FM-nya didapatkan 12, FK-nya 18, dan CI-nya 10. Seperti itu ya. Maka median dapat kita hitung 5 TBK ditambah dengan setengah kali 50 dikurangi 18 dibagi 12 dikali 10. Hasilnya 65,3. Kemudian selanjutnya yaitu modus atau nilai yang sering muncul. Sama halnya dengan min dan median tadi, modus juga dapat ditentukan berdasarkan jenis datanya juga. Data tunggalkah apa data kelompok. Nah, untuk data tunggal di sini bisa dicari dengan cara yang pertama mencari nilai yang paling banyak muncul dari beberapa kumpulan data. Kemudian nilai yang paling banyak muncul tersebut dinamakan dengan modus. Contohnya itu yang pertama data 60, 90, 85, 90, 95, 60. Nah, di sini modelnya ada modusnya itu adalah 90 karena 90 paling banyak muncul. Di sini muncul sebanyak 2 kali ya. Untuk data yang kedua 65, 75, 65, 85, 95, 85, 100. Nah, di sini ada 2 ya. Yang pertama 65 dan 85. Keduanya ini sama-sama muncul 2 kali. Dan untuk data yang ketiga 50, 70, 65, 80, 95, 90. Nah, di sini modusnya tidak ada karena semuanya hanya muncul
satu kali saja atau frekuensinya hanya sekali. Kemudian untuk modus data kelompok ini dapat kita tentukan dengan cara yang pertama mencari kelompok data yang mana mempunyai frekuensi tertinggi atau frekuensi paling banyak. Kemudian kita tentukan nilai tepi kelas bawahnya, frekuensi modus, kelas interval, dan nilai selisih dari frekuensi modus terhadap frekuensi kelas sebelumnya, sebelum dan sesudahnya. Dalam hal ini adalah D1 dan D2. Dan yang terakhir yaitu menggunakan rumus modus MO sama dengan TBK plus D1 atau selisih frekuensi modus terhadap frekuensi sebelumnya dibagi D1 plus D2 atau jumlah dari selisih frekuensi tadi, selisih frekuensi modus terhadap frekuensi sebelumnya ditambah dengan selisih frekuensi modus terhadap frekuensi sesudahnya dikali dengan interval dari data. Nah, kemudian untuk kita lebih dalam memahami tentang modus data kelompok ini, kita langsung menyelesaikan contoh soalnya ya. Yaitu tentukan modus berdasarkan data berikut ini. Ini datanya hampir sama seperti contoh dari median, gaji karyawan, dan jumlah karyawannya. Nah, sama halnya dengan menyelesaikan median data kelompok tadi, yang perlu kita buat yang pertama yaitu kita membuat tabel bantu. Kita melakukan perhitungan tepi kelas bawahnya, di mana ini didapat nilainya dari gaji karyawan ini. Jadi tepi kelas bawah didapat dari nilai di bawahnya dari 30, itu 29,5. 39,5 ini juga didapat dari nilai di bawah dari 40 dan seterusnya. Kemudian frekuensi terbesar adalah pada di frekuensi yang 12 ini ya, frekuensi terbesarnya. Jadi terletak pada kelas ke berapa? 1, 2, 3, 4. Di mana gaji karyawannya itu sebesar 60 sampai 69. Intervalnya itu 10 ya, 60 sampai 69. Jadi frekuensinya yaitu 12. Untuk D1 kita bisa hitung dari 12 dikurangi frekuensi sebelumnya. 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Untuk D2 ini juga didapat dari 12 dikurangi dengan frekuensi sesudahnya 9, yaitu 3. Sehingga modusnya di sini bisa dicari MO sama dengan 59,5 ini tepi kelas bawahnya ditambah 4 yaitu D1 per 4 D1 plus 3 itu D2 dikali dengan 10. Sehingga modus untuk data kelompok ini adalah 65,2. Oke, setelah kita memahami tentang dispersi data, yaitu mean, median, dan modus, selanjutnya kita beralih ke ukuran letak. Yang mana di sini yang akan kita bahas tentang kuartil, desil, dan persentil. Ya,
Kuartil, apa itu kuartil? Yaitu di mana kuartil merupakan suatu metode yang digunakan untuk membagi suatu distribusi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama nilainya, kuarter ya. Sehingga pada gugus data didapatkan 3 bagian kuartil, yaitu nanti yang didapatkan karena dia dibagi menjadi 4, 1, 2, 3, 4, nanti akan ada Hi1, Hi2, dan Hi3. Seperti itu. Jadi langkah-langkah yang digunakan untuk menentukan kuartil itu apa saja? Yang pertama yang harus dilakukan yaitu data harus disusun sesuai dengan nilainya. Itu berurutan, harus diurutkan. Yang kedua yaitu menentukan letak kuartilnya. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu menentukan nilai dari kuartil tersebut. Kuartil ini juga digunakan untuk menghitung data tunggal dan data kelompok. Nah, untuk data tunggal itu bisa digunakan rumus sebagai berikut, yaitu Hi1 sama Hi kuartil ke I itu sama dengan I per 4 dikali dengan N plus 1. Nah, untuk mempermudah kita dalam memahami ini, kita langsung ke contoh soalnya. Jadi, tentukan letak Hi1, Hi2, dan Hi3 dari data-data 70, 80, 35, 40, 25, 95, 91, dan seterusnya ini. Nah, di sini langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita melakukan pengurutan data. Jadi diurutkan data mulai dari yang terkecil sampai data terbesar. Selanjutnya kita menentukan letaknya. X1 itu berada di 25, X2 berada di 35, X3 40, dan seterusnya sampai X10 itu adalah 95. Kemudian untuk mencari letak kuartil Q1, kita langsung masukkan ke dalam persamaannya ya. Jadi 1 per 4 dikali dengan N-nya berapa? 10 ditambah dengan 1, yaitu letak kuartil pertama berada pada 2,45. Artinya letak Q1 di antara kedua yaitu 35 dan data ketiga. Jadi kan di sini kan letaknya 2,45. 2,45 itu berada di mana? Berarti berada di antara ini kan, 35 dan 40. Jadi Q1 secara tepat kita dapat menghitung yaitu X2 plus 0,45. 0,45 tadi ini selisih di antara 2 lebihnya 4,5 dikali X3 min X2 atau sama dengan 35 ditambah 0,45, kemudian selisih dari 40 sama 35 ini yaitu 5, sehingga hasil yang didapatkan yaitu 37,25. Seperti itu ya. Kemudian untuk Q2-nya juga sama, kita tinggal masukkan ke dalam persamaannya, yaitu 2 per 4 dikali dengan 10 ditambah dengan 1, yaitu datanya berada di 5,5 tadi. Kemudian kita cari letak Q2-nya, 5,5 berarti ada di data kelima, X5-nya 61 dan X6-nya 70, sehingga Q2-nya dapat kita cari dengan persamaan ini.
stepnya sama dengan untuk mencari Q1 tadi, sehingga nilai yang didapatkan sebesar 65,5. Kemudian untuk Q3 ini juga sama, untuk menyelesaikannya yaitu kita masukkan dulu di persamaan mencari letaknya tadi ya, dimana 3/4 dikali 10 plus 1 hasilnya 8,25. Kemudian kita cari letaknya 8,25 itu berarti di antara 8 dan 9. 8 itu datanya tadi 88 dan data ke 9 itu nilainya 91. Sehingga nilai Q3 ini kita mendapatkan sebesar 88,75. Nah, setelah kita memahami kuartil untuk data tunggal, selanjutnya kita mencari nilai kuartil untuk data kelompok. Itu bisa menggunakan rumus kuartil sama dengan tebi kelas bawah ditambah I per 4N dikurangi dengan frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi kelas QI dikali dengan panjang intervalnya. Untuk mempermudah dalam kita memahami penentuan kuartil ini untuk data kelompok, jadi kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini contoh soalnya yaitu tentukan letak beserta nilai dari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 jika datanya sebagai berikut. Jadi di sini ada gaji karyawan, itu intervalnya 10, di mana nilainya yaitu 30 sampai 39 itu sebanyak 4 karyawan, 40 sampai 49 sebanyak 6 karyawan, dan seterusnya. Kemudian kita tentukan yang pertama yaitu tepi kelas bawahnya. Tepi kelas bawah ini ditentukan dari nilai ini 30, nilai di bawah 30, jadi 29,5. Kemudian untuk frekuensi kumulatif kurang dari, jadi di sini untuk data pertama itu pasti 0 dia. Kemudian data kedua 4 di sini. Data ke 310 ini dari penjumlahan karena kan frekuensi kumulatif, penjumlahan dari 4 ditambah 6. Kemudian 18 ini juga didapat dari nilai 4 tambah 6 tambah 8 dan seterusnya. Jadi setelah data-data yang kita dapat dari informasi tabel tadi, langsung kita masukkan di persamaannya. Q1 sama dengan I per 4N atau hasil yang didapat sebesar 12,5. Maka letak Q1 itu berada pada data 12,5, yaitu dalam kelas 50 sampai 59. Sehingga diperoleh data sebagai berikut. Tadi kan sudah ada tapi kelas bawahnya berapa, jadi 49,5, intervalnya 10, frekuensi kumulatifnya 10, dan frekuensi pada kelas tersebut yaitu 8. Langsung kita masukkan pada persamaan sehingga Q1 kita mendapatkan nilai sebesar 52,625. Untuk Q2 juga sama, kita tinggal memasukkannya. Q2 2, jadi 2 per 4 kali 50, karena jumlah datanya tadi 50, sehingga mendapatkan nilai 25, dan kita masukkan nilai-nilai ini ke dalam persamaan. Didapat
nilai Q2-nya sebesar 65,33. Q3 ini juga sama mencarinya dengan Q1 dan Q2 tadi ya. Tinggal kita masukkan di persamaannya, yaitu I-nya itu jadi 3/4 kali 50, sehingga Q3-nya didapat sebesar 37,5. Terus kita masukkan dalam persamaan ini, sehingga kita mendapatkan nilai untuk Q3-nya sebesar 77,833. Kemudian setelah kita memahami kuartil, kita lanjut pada bahasannya desil. Apa itu desil? Kalau kuartil tadi kan membagi data itu menjadi 4 bagian. Jadi kita akan mendapatkan data Q1, Q2, dan Q3. Kalau desil itu membagi data menjadi 10 bagian. Jadi nanti yang didapat berapa? Kalau kita lambangkan desil itu dengan D, jadi data yang akan kita bagi jadi D1 sampai D9. Seperti itu. Kemudian untuk merumuskan desil data tunggal, itu bisa kita buat persamaannya DI sama dengan data ke I dibagi 10, karena ini desil per 10, dikali dengan N plus 1. Untuk mempermudah kita dalam memahami ini, kita langsung menuju ke contoh soalnya. Jadi untuk contoh soal desil data tunggal ini, pertama yaitu carilah nilai dari desil ke-6 atau D6 dengan data pengamatan pada jumlah pengunjung pada toko Gramedia sebagai berikut datanya. Itu 13, 14, 17, 23, dan seterusnya sampai 35. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, pertama yang akan kita lakukan yaitu kita harus mengurutkan data-data ini dari nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar, yaitu 9, 10, sampai dengan 47 ya. Dimana dari data ini jumlah datanya itu ada 20 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi ada 20 data di sini. Kemudian kita mencari nilai letak D6-nya itu di mana? Yaitu dengan memasukkan pada persamaan tadi. Jadi D6 yaitu data ke-6 dibagi dengan 10 dikali 20 tambah 1. Jadi letaknya itu berada data ke 12,6. Jadi di mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti 12 sampai 25 ini sampai 27 ya. Di sini nanti letaknya di antara ini. Jadi untuk menghitungnya yaitu 25 X12-nya tadi ditambah dengan 0,6 ini karena dia selisihnya 0,6 dikali dengan X13 dikurangi dengan X12. 27 dikurangi dengan 25. Sehingga ininya berada di 26,2 desilnya. Nah, ini jadi sehingga letak dari D6 yaitu antara data ke-12 dan data ke-13 itu nilainya sebesar 26,2.
Kemudian untuk desil data kelompok itu dapat kita rumuskan sebagai berikut, yaitu DI sama dengan tepi kelas bawah ditambah I per 10 kali N min frekuensi kumulatif per frekuensi dikali dengan panjang intervalnya. Kita langsung masuk ke soal untuk mempermudah kita dalam pemahaman desil untuk data kelompok ini. Nah, contoh soalnya tentukan letak nilai D3 dan D7 dari data berikut. Nah, ini datanya sama seperti tadi untuk data yang kuartil. Kemudian kita untuk menyelesaikannya desil data ketiga itu letaknya di mana. Jadi kita langsung masukkan ke persamaan tadi. 3 per 10 dikali dengan 50. Jadi letaknya di 15 ya. Data ke-15. Data ke-15 itu di mana? Jadi data ke-15 itu berada di sini ya. Antara ini berarti 50 sampai 59. Di sini datanya. Sehingga TBK yang didapat yaitu 49,5, kelas intervalnya itu 10, 50 sampai 59, frekuensinya itu 10 kumulatif, dan frekuensi untuk ini sendiri sebesar 8. Maka nilai dari D3 ini dapat kita cari atau kita langsung masukkan di persamaan tadi, tapi kelas bawahnya 49,5 ditambah dengan 3 per 10 kali 50 dikurangi dengan 10 per 8 dikali dengan 10, sehingga bisa disimpulkan bahwasannya D3 itu nilainya 54,75. Kemudian untuk D7, nah itu letaknya kita cari 7 per 10 dikali 50, yaitu 35. Di mana nilai 35 ini? 35 ini berada di sini. Berarti kan, kalau di sini kan sudah 39 ya. Jadi dinilai 70 sampai 79. Nah, TBK-nya berapa? TBK-nya 69,5, intervalnya 10, kemudian frekuensi kumulatifnya 30, dan frekuensi dari ini sendiri datanya 9. Maka nilai dari D7 itu dapat kita hitung masuk dalam persamaan tadi, sehingga nilai yang dapat disimpulkan untuk D7 ini adalah 75,06. Nah, setelah kita paham tentang desil, kemudian kita lanjut ke persentil. Jadi tadi kalau kuartil itu dibagi 4 datanya, kalau desil dibagi dengan 10, untuk persentil ini dibagi dengan 100. Jadi datanya dibagi 100. Atau nanti data yang didapat sebanyak berapa? Berarti P99 sampai 99, persentil sampai 99. Jadi untuk menentukan ini persentil data tunggal, kita dapat
merumuskannya sebagai P1 sama dengan data ke I per 100 karena persentil dikali dengan N plus 1. Seperti itu. Untuk mempermudah kita dalam memahami persentil data tunggal ini, kita langsung ke contoh soal ya. Jadi tentukan letak P11 dan P90 serta nilai dari data-data berikut ini. Nah, ini datanya 35, 40, 70 sampai 88 ya. Nah, untuk menyelesaikannya pertama sama, kita harus mengurutkan data ini dari nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar. Nah, jumlah datanya itu ada berapa? 10. Jadi, urutannya dari 25, 35, 40 sampai 95 dan jumlah datanya itu sebesar 10. Jadi untuk letak persentil 11 itu dapat kita cari, kita langsung masukkan ke dalam persamaannya 11 per 100 dikali dengan 10 plus 1 atau 121 per 100. Nilainya berapa? 1,21. Jadi letak P11 itu di antara data ke 1 yaitu 25 dan data kedua 35. Sehingga nilai P11 ini dapat kita hitung 25 plus 0,21 dikali dengan selisihnya tadi selisih dari data ke 1 dan kedua itu nilainya didapat sebesar 27,1. Jadi di sini untuk P11-nya itu di antara ini ya, di antara 25 dan 35 dengan nilainya sebesar 27,1 seperti itu. Untuk persentil data ke-90 itu juga dapat kita hitung, langsung masukkan di persamaan. Jadi 90 per 100 dikali 10 plus 1. Ini nilainya ketemu 9,9. Nah, data ini tadi data ke-9 dan ke-10 ya berarti ya. Di antara data ke-9 ke-10 kita langsung masukkan di persamaan. Jadi 91 ditambah 0,9 dikali dengan selisihnya, selisih dari data ke-9 dan ke-10, sehingga nilai yang didapat sebesar 94,6. Seperti itu. Untuk persentil data kelompok, kemudian di sini dapat kita rumuskan, yaitu P1 sama dengan TBK dikali I per 100 dikali N dikurangi frekuensi kumulatif per frekuensi dari data tersebut dikali dengan panjang intervalnya. Nah, untuk mempermudah kita dalam memahami ini, kita langsung masuk ke contoh soal. Jadi, jika diketahui data sebagai berikut, maka tentukan letak dan nilai persentil 90 dari data berikut. Nah, ini datanya hampir sama dengan data-data dari contoh-contoh sebelumnya, yaitu sudah diketahui panjang intervalnya berapa, terus nilainya berapa, tepi kelas bawahnya berapa, dan frekuensi kumulatifnya berapa, frekuensi dari data-data tersebut berapa. Kemudian untuk penyelesaian dari persoalan tadi, yaitu pertama kita mencari letaknya. Jadi letak P90 itu di mana? Yaitu 90 per 100 dikali jumlah datanya tadi 50. Jadi letaknya itu di 45 ini. Maka P90 terletak di data ke-45 ya. Jadi pada kelas interval 80 sampai 89.
sehingga dapat kita hitung nilainya. Jadi kita sudah ketahui ya, ini tadi di tabelnya TBK-nya 79,5, kelas intervalnya 10, frekuensi kumulatifnya 39, dan frekuensi pada data tersebut ada 7 ya. Jadi langsung kita masukkan di persamaan dan didapatkan nilai persentilnya ini sebesar 88,07. Seperti itu. Jadi selanjutnya tolong dikerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan ini ya. Ada berapa tugas? Ada sekitar 3 tugas untuk diselesaikan. Tugas yang kedua, dan ini tugas yang ketiga. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.